Oke, selamat siang. Selamat siang lagi. Selamat sore. Ini saya nggak yakin internet saya bagus soalnya. Ini mudah-mudahan bisa nyambung nih ya. Eh, Suara saya bagus nggak? Saya. Ini kalau Bagus, Ma, bagus. bagus, oke siap. Kalau gitu lanjut. Oke, hari ini sebenarnya materi yang itu udah habis ya, materi yang ethical hacking. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Terus satu lagi, ini yang kalau pengen ngopi harddisk, kalau di sekitar-sekitar Padang Panjang silahkan ke rumah. Ini yang udah ke rumah dari ISI sih, Institut Seni Indonesia ya, orang IT-nya. Oke, kita akan masuk ke urusan supaya Anda bisa cepat lulus. Eh, Share. Ada yang udah pernah ngoprek nggak? Kalau udah pernah ngoprek, udah ada hasilnya, silakan posting di chat. Kalau nggak, kepaksa ngarang. Kita kepaksa ngarang nih ceritanya. Oke. Ini mudah-mudahan kita sampai jam 6.30 ya. Mudah-mudahan nggak diteriakin kayak minggu lalu. Oke. Jadi ada dua jenis penulisan. Atau tulis dulu di sinilah. Nih. Jadi nulis ada dua yang akan kita kerjakan sebagai mahasiswa supaya jadi sarjana. Yang satu yang paling keren adalah nulis jurnal. Yang kedua adalah nulis buku. Targetnya beda antara dua ini. Kalau jurnal itu biasanya cuma 6 sampai 12 halaman dan ini laporan temuan. Temuan penelitian maksudnya ya. Kalau yang buku itu minimal 200 halaman. Ini lebih dokumentasi ilmu, kira-kira gitu. Mana yang lebih susah? Kalau saya bilang yang lebih susah jurnal. Jumlah halaman lebih sedikit, tapi nulisnya berat. Kalau jurnal ya, nulisnya berat karena kita harus penelitiannya gila-gilaan. Kalau buku, ini nulisnya lebih gampang, tapi lebih banyak. Jumlah waktu yang harus kita alokasikan untuk dua ini, kalau saya nulis jurnal biasanya saya butuh waktu sekitar untuk penelitiannya aja paling nggak bangsa 2 bulan 3 bulan. Kalau jurnal untuk penelitiannya 2 bulan 3 bulan itu ya lumayan lah hasilnya. Terus kita nulis bangsanya sekitar 2 mingguan, kira-kira gitu kalau jurnal. Kalau buku saya bisa ngalokasin waktu paling cepet saya nulis buku 3 hari sih. Cuman itu agak nggak mungkin. eh yang enaknya sekitar sebulanan buat nulis buku yang enak ya untuk 200 halaman. Jadi buku lebih cepat. Nah, sekarang jurnal sampai publish. Jadi ini saya kasih timelinenya ya. Penelitian biasanya 3 bulanan. Tapi itu harus penelitiannya kita harus fokus ya. Jadi kita fokus 3 bulan ngutak-ngatik ngoprek sampai dapetin hasil-hasil. Kalau jam terbang tinggi biasanya lebih cepat. Kemudian nulis. Kalau kita udah punya jam terbang bisa cuma 2 minggu sih. Cuman kalau belum punya jam terbang bisa berabe. Jadi ini dengan kondisi punya jam terbang ya. Nulis 2 minggu, kemudian masukin jurnal, terus submit. Sampai publish. Nah ini tergantung jurnalnya nih, jujur paling jelek 1 tahun. Cuman kemarin Fatah berhasil tembus 2 mingguan. Ini fast track 2 minggu. Bisa juga sampai 2 minggu sampai dengan 1,5 bulan lah. Oke, paling jelek 1 tahunan, paling jelek. Tapi itu 1 tahun juga kalau diterima ya,
Jadi jurnal tuh bisa di-reject juga. Di-reject artinya ditolak. Jadi bisa lebih dari 1 tahun sih sebenarnya. Sekarang biaya. Biaya. Jadi harus monitoring. Kalau jurnal tuh harus monitor ada yang lagi fast track nggak. Fast track tuh jalur cepat. Tapi kalau mau jalur cepat, saya punya jalur cepat sih. Curang. Saya kasih tau lah jalur cepat saya nih kalau mau. Saya ada jalur cepat di sini. Tapi bayar ya. Bayarnya 1,5 juta lah kira-kira. Politeknik Bengkalis. Jurnal. Ini dia. Jurnal Politeknik Bengkalis. Kenapa saya bisa jalur cepat? Karena saya reviewer di situ. Jadi saya reviewer dan saya kenal baik sama editornya, Pak Agus Teddy. Dia lagi ada di Malaysia sekarang. Saya bisa nego-nego, Pak Teddy bisa dicepetin nggak gitu. Tapi pakai duit ya, 1,5 juta tembus ke sini, bisa tembus gitu ya. Tapi nanti dia akan review sih, nanti ada reviewer benerannya juga. Dia reviewernya jalur cepat, dia akan bilang ini kurangnya di sini, ditambahin ini apa segala macam, keluar. Jurnalnya yang bentar, yang mana nih? Ini kayaknya elektro ya, mana bentar? Infotech apa yang mana ya? Ini nih, yang ini. Oke, jadi bisa jalur cepat. 1,5 bulan kalau yang ini, 1,5 bulan kira-kira bisa tembus sih ke jurnal. Ini level jurnalnya tuh kalau nggak salah Sinta 3 atau berapa ya, lupa saya. Ada tulisannya biasanya. Tar. Uts, salah. Tar. Nggak kelihatan jurnalnya nggak kelihatan Sinta berapa, nggak kelihatan. Tapi yang ini sih reviewernya editornya Pak Agus tadi. Tapi kalau saya masukin ya tetap di review, cuman cepet aja, bedanya itu. Karena kenal. Sebenarnya saya bisa masuk yang lain lagi, cuman ya harus lebih nego lah yang lain gitu ya. Jadi KKN dibutuhkan di sini kalau mau cepat. Cuman yang kedua adalah harus monitoring. Saya kebetulan sering dapat, karena saya sering nulis jurnal, saya sering dapat tawaran buat nulis sih sebenarnya. Ntar saya kasih lihat ya. Tapi saya buang sih. Soalnya kadang-kadang jurnalnya nggak connect. Jurnal, bentar. Nah, kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Opera.com dia ngasih tahu punya jurnal multidisiplin, terus artikel publish 3-7 hari kayak gitu. Bayarnya cuma $20 kayak gitu. Jadi oke banget sih sebenarnya. Jadi kalau kayak ginian oke. Tapi sebenarnya ini jurnal mencurigakan sih sebenarnya. Cuman kalau buat mahasiswa S1 ya oke aja lah. Kalau saya mah cuman bayar cuma $20 kan berapa? 300.000, oke banget sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi terus tapi sarannya ngelihat dulu di sini di webnya dia. Multi Research Journal bagus nggak? Kalau bagus oke, hajar boleh. Cuman 3-7 hari langsung publish. Jadi orang publishnya kan lewat web ya. Ya oke lah gitu. Jadi ada yang kayak gini-gini sih. Kalau ini banyak banget. Yang kayak gini banyak. Nah, ini kan banyak nih. Kan kelihatannya oke juga nih kan. Oke, nanti kita masukin ke arsipnya jurnalnya yang mana bisa dibaca sih. Ini ada volumenya segala macam, bisa diklik sih. Tuh nih kan. Jadi jurnalnya model kayak gini, bayarnya cuma $20, oke banget kalau saya sih. Gitu. Cuman dosen yang lain di ITTS biasanya rada-rada
ini kayaknya jurnal tidak bernilai. Kalau buat saya cuek aja. Kan cuma S1 doang. Kalau S2, S3 kita harus milih jurnal yang lebih bagus. Kalau S2, S3 ya. Kalau S1 kan cuma buat latihan doang. Nah, ini masalah terindeks bisa dicek. Sekarang masalah Scopusnya ya. Scopus bisa dicek. Scopus. Ini bisa dicek di sini sih sebenarnya. Jurnal mana aja yang harus accept all cookies. Aduh, nggak bisa diklik. Kita bisa search sebetulnya, ini ada datanya. Kita bisa cek Scopusnya mana ya buat searchingnya ya. Harus nyari-nyari sih. Mana ya? Higher education. Harus nyari. Saya udah lama nggak nyari-nyari. Soalnya saya nggak tertarik sih sebenarnya sama jurnal, tapi kepaksa nulis. Tapi kira-kira di website ini kita bisa nyari jurnal ini, jurnal apa aja yang terindeks Scopus. Itu cuman jujur dulu ya, jurnal yang masuk ke Scopus itu harganya lumayan. Minimalnya sekitar 2,5 jutaan gitu, 2,5 juta sampai 3 jutaan sekali publish. Jadi kalau saya nggak, kalau buat S1 ya, saya nggak terlalu ngejar Scopus sebetulnya. Makanya saya lagi protes ke dosen-dosen yang lain. Ini kasihan lah anak-anak harus keluar duit kayak gituan cuman buat ngejar yang nggak jelas kayak gini. Ya Scopus itu bergengsi, cuman kan ngapain duit segitu buat S1? Mendingan kita buat yang lain, kalau saya ya. Jadi saya lagi komplain sih sebetulnya ke dosen-dosen supaya nggak usah ngejar Scopus, yang penting kita nulis sebaik mungkin, masukin ke Sinta 1, 2, 3 gitu juga nggak apa-apa sih. Kalau kemarin si Heidi masuk ke Sinta 2 dia. Jadi Heidi masuk ke Sinta 2, itu Sinta 2 kategorinya udah tinggi banget. Dia harus bayar 2,5 juta rupiah. Akhirnya saya yang bayarin. Nggak tega. Ngelihat mahasiswanya bayarin kan nggak tega, ya udah gue yang bayarin dah. Gitu. Jadi kayak gitu, bayar. Makanya saya cenderung udahlah 500 ribuan aja, bayar yang 500 ribuan masih oke lah. $20, $30 masih oke lah bayarin. Saya bayarin juga nggak apa-apa kalau yang itu. Kalau 2,5 juta saya bayarin juga sambil kerasa juga sih. Cuman kan kasihan lihat mahasiswanya, ya udah orang yang bayarin. Kira-kira gitu. Jadi Scopus bisa dicari di sini. Sayang URL-nya bentar. Rasanya saya sempat nyimpan, bentar saya lihat di sini ya. Di wiki saya di sini ada nggak ya Scopus? Ini dia. Ini ada Scopus. Oh, di Simago JR. Biasanya dia punya daftar. Alah sih ya. Ini kalau mau ngelihat jurnal yang bagusnya sih. Cuman saya nggak nyaranin sih sebenarnya. Jadi saya lagi di kampus, saya lagi komplain sama dosen-dosen supaya janganlah neken mahasiswa buat masuk ke jurnal apa segala macam. Yang penting nulis aja dulu. Nah, ini kita bisa cari, nyarinya di sini nih. Ini kita bisa lihat rankingnya jurnal. Ranking jurnal bisa dilihat di sini. Ini Scopus sih kategorinya. Oke, kita bisa lihat rankingnya. Jadi ini Simago JR. Oke. Bisa dilihat di sini, terus kita bisa cari jurnalnya. Misalnya kita pengen jurnal soal AI, ya udah AI nggak apa-apa. Wah, nggak keluar. Oh, tadi Opera ya, nggak keluar. Opera I. Ini ada. Nih keluar ada beberapa lah gitu ya. Cuman beda sama Opera yang tadi sebetulnya nih. Kalau dilihat Operanya agak beda nih. Ini rata-rata yang Scopus tuh Elsevier. Rata-rata yang Scopus tuh Elsevier penerbitnya. Gitu ya. Itu penerbit mahal. Kalau mau tahu sih. Nggak rekomen. Jadi bisa dicek di sini ya. Elsevier segala macam bisa dilihat di sini. Oke, silakan dicek-cek di sini. Nah, ini ada juga jurnal for free juga ada, bisa dilihat. Jadi kita bisa masukin ke sini. Nah, oke, beres ya.
Jadi daftar jurnal silakan masukin kata kuncinya Scopus di onocenter.rid/wiki, masukin Scopus, kemudian kita bisa lihat daftarnya. Nah, terus ada lagi ada dua jenis publikasi sih sebenarnya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang tidak berbayar itu biasanya pembacanya yang bayar. Jadi ada pembaca yang langganan, terus kita nggak usah bayar, tapi untuk masuk situ setengah mati, karena reviewernya gila-gilaan di sebelah situ. Ada juga yang pembacanya tidak usah bayar, jadi kan ini open access. Kalau ada kata-kata open access, berarti pembacanya tidak bayar. Konsekuensinya kita yang nulis yang bayar. Jadi bisa gitu. Ada yang pembaca yang bayar, ada yang penulis yang bayar. Kalau mau masuknya gampang, yang penulisnya bayar. Gitu. Nah, tinggal cari mana yang murah. Kira-kira gitu. Kalau untuk S1 saya nggak rekomen yang juta-juta sih sebenarnya. Kerasa soalnya. Jadi beres ya. Tuh urusan pemilihan jurnal bisa dilihat. Nanti silakan shopping-shopping. Saya sih kalau bisa masuk ke jurnal yang bahasa Inggris. Jangan masukin yang bahasa Indonesia. Masukin Sinta 2 itu udah bahasa Inggris dia. Jadi Sinta 3. Jadi waktu kita submit paper jurnal, submitnya bahasa Inggris, nggak usah bahasa Indonesia. Walaupun dia Sinta kan jurnal di Indonesia ya. Masukinnya bahasa Inggris saja. Nggak usah bahasa Indonesia. Jadi sekarang bahasa Indonesia nggak usah dipakai. Soalnya itu nyusahin hidup kita juga ntarnya. Soalnya buat naikin ratingnya susah. Udah beres ya? Ini pemilihan jurnalnya. Nah sekarang langkahnya seperti apa supaya kita bisa publish paper jurnal? Langkahnya seperti apa? Cuman langkahnya kira-kira gini. Ini udah, ini biaya ya. Biaya itu tadi bisa US dollar 20 sampai dengan sekitar 200 dolar. 200 dolaran. Itu yang sampai Sinta 2 lah. Cuman kalau yang kikian, yang Scopus yang gila, itu bisa sampai bayarnya. Kalau yang Q2 Scopus itu bisa Rp 15 juta. Saya pernah bayar itu, Pak Agung pernah bayar segitu juga. Jadi 15 juta. Nggak rekomen. Saya nggak rekomendasi sama sekali yang ini. Yang juta-juta itu nggak rekomendasi. Nggak penting sih kalau buat saya. Nah sekarang kalau buku, itu kita nulis aja. Nulisnya cuman sekitar 1 bulan. Hampir nggak ada penelitiannya, bisa nulis sambil neliti. Terus submit sampai dengan submit sampai dengan publish 1 tahun. Cuman kalau ada penerbit di Surabaya, ini nama penerbitnya lupa, saya harus nyari ya. Ada penerbit penerbitnya oke juga sih sebenarnya. Kalau yang ini yang 1 tahun tuh kita nggak bayar ya, ini free, kita dapat duit. Oke. Tapi kalau mau yang cuman 1 bulan, itu kita bayar kemarin Noras bayar 1 juta. 1 juta. Mereka yang layout buku. Kalau kita udah nge-layout bukunya ya lebih cepat. Tapi kira-kira bayarnya 1 jutaan. Ini Noras kemarin dan bukunya bahasa Inggris terbit 1 bulan. Jadi yang ini hitung-hitungannya nanti si penerbit akan ngejual. Ini ada royalti kalau di sini ya. Ada royalti. Kalau di paper journal nggak ada royalti ya. Kalau buku ada royalti. Biasanya kalau yang 1 bulan royalti yang normal tuh 5% dari harga buku. Harga buku. Ini yang 1 tahun submit itu ya. Nah, kalau yang apa sih namanya? Yang 1 bulan itu hitungannya gini. Si penerbit untuk 200 halaman itu cost-nya 50 ribuan
per buku. Nanti dia akan koordinasi ke kita, bukunya mau dijual berapa. Jadi kita yang nentuin royaltinya sih sebenarnya. Jadi dia ngasih tahu biaya dia 50.000 per buku untuk 200 halaman. Kita mau jual berapa tuh buku. Misalnya kalau dijual 60.000 berarti kita untung 10.000. 10.000 penulis ya. Kalau dijualnya 60.000. Kalau bukunya bakal laku keras, misalnya buku tentang hacking itu laku keras banget. Buku tentang ethical hacking, kemarin ada buku soal forensik, itu bakal laku. Nah, itu bisa kita jual dengan harga lebih dari 60.000, misalnya 80.000, 90.000, masih laku tuh buku. Gitu ya. Jadi tergantung topik lah, kita harus pintar-pintar ngelihat pasar juga. Kalau bukunya bakal laku, ya harga jangan terlalu murah juga, kasih harga rada tinggi biar untung. Gitu ya. Tapi kalau harga rendah juga nggak apa-apa sih, buat supaya tambah. Jadi konsekuensinya kalau harga rendah kita jadi beken, kita punya nama bagus banget. Kalau kita naruh harga terlalu tinggi, penyebarannya jadi lebih kecil, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau masih muda, saya akan cenderung harga kita jatuhin dulu supaya semua orang jadi kenal sama kita. Nanti orderan yang gede bukan dari bukunya, orderan yang gedenya dari undangan, ngasih workshop, ngasih seminar. Itu uangnya lebih gede. Sekali workshop bisa dapat bangsa 1.000.000, 500.000 mah dapat. Jadi kita ngeluarin duit yang ini, yang 1 juta itu nggak ada harganya sih sebenarnya. Itu kecil banget. Jadi karena sekali ngasih workshop bisa 1 juta, 2 juta, harga 1 juta buat bukunya jadi kecil, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi cara berpikirnya gitu. Jangan ngelihat 1 juta gede, enggak. 1 juta kecil. Tapi juga royalti ini juga dikecilin aja. Jadi kita mainnya duitnya dianggap kecil-kecil, duit gedenya nanti diundang seminar, undang workshop kayak gitu. Yang gedenya di situ. Beres ya? Oke. Jadi kira-kira bisnis prosesnya seperti itu. Sekarang saya akan ngasih lihat nulis bukunya ya. Nulis buku, nulis jurnal yang susah. Kalau nulis buku gampang banget. Nulis buku gampang banget. Saya kasih lihat aja nih, saya lagi nulis buku sih sebenarnya. Barusan dikomplain soalnya saya sama Andi. Ini lagi nulis nih. Ini buku saya yang lagi ditulis. Tapi saya bongkar habis bukunya akhirnya. Jadi, ini kok nggak bisa ke atas sih? Ini kenapa nggak bisa ke atas? Oh ini dia. Nih. Buku sistem operasi. Oke. Jadi buku aslinya tuh yang ini nih. Ini buku aslinya nih. Buku aslinya. Udah beda banget sih. Antara buku aslinya sama buku yang saya tulis beda. Ini buku aslinya buku saya juga sih, jangan khawatir. Alah, susah banget naik ke atasnya. Ini dia. Ini ya. Beda kan? Judulnya dia beda. Oke. Dibikin tahun 2017, sekarang 2024. Jadi hampir berapa tahun tuh? 4 tambah 3, 7 tahun. Udah 7 tahun nih buku. Saya dapat email dari Andi Offset yang nerbitin buku ini. Dia bilang gini, simpel aja emailnya. Pono, ini buku udah 7 tahun. Tolong direvisi dong. Gitu doang emailnya. Tolong direvisi. Ya udah, saya revisi abis, ternyata saya ngerubah buku sih akhirnya. Bukunya dirubah abis. Soalnya pas ngerevisi kerasa nggak mungkin saya karena pengalaman waktu ngajar segala macam, nggak mungkin saya pakai materi yang sama ini karena harus dirubah. Jadi saya rubah habis. Ini bukunya dirubah habis, rubah habis-habisan, gitu ya. Jadi kalau ngelihat di sini beda, daftar isinya udah mulai beda, lumayan beda jauh sih. Yang depan masih hampir sama, tapi ini udah beda semua. Di dalamnya udah beda. Bab-babnya beda juga, gitu ya. Terus targetnya beda. Ini buat bikin sistem operasi yang awalnya saya pakai, misalnya OpenWRT saya taruh di router beneran. Cuman kan kasihan kalau mahasiswa harus ngorbanin router di format tuh kasihan. Ya udah, akhirnya saya bikin untuk PC. Terus juga Android, awalnya di buku yang aslinya, yang pertamanya saya nge-flash si handphone.
Cuman bayangin kalau kita ngajar mahasiswa harus ngemodal handphone, udah gitu dihancurin tuh handphone. Kan nangis semua. Akhirnya saya bikin Android buat komputer X86. Jadi kira-kira perubahannya kayak gitu sih. Cuman konsekuensinya nih buku jadi lebih gampang buat dipraktekkan. Ini ngajar sistem operasi ya. Ini ngajar sistem operasi, padahal di ITT Ono nggak ngajar sistem operasi. Dosen yang ngajar sistem operasi jamin halal nggak akan ngajar kayak gini sih. Jadi ini bener-bener bikin sistem operasi, ngompal dari source code, Linux-nya compile dari source code, OpenWRT compile dari source code, Android compile dari source code. Ini diajarin semua dari nol, cara ngecun sistem operasinya diajarin semua. Jadi ini kira-kira bukunya kayak gitu sih. Jadi berubah banget. Tapi ini berubah ya. Ini masih 160-an ya. 180-an halaman lah masih. Yang buku aslinya 200 lebih ya. Ini masih ditulis soalnya. Jadi pas ya gitulah. Kalau nulis buku, kalau saya diminta suruh ngerevisi, bukunya bongkar habis, berubah. Bukunya berubah. Ini kelihatan nih babnya Android X86. Kalau yang di aslinya bukan Android X86, aslinya kayak gini sih. Aslinya nih membuat ROM Android sendiri, beda. Jadi emang buat handphone yang aslinya ya. Cuman saya lihat, waduh, kasihan lah kalau buat handphone. Ntar aja, yang penting buat bikin Androidnya terus masukin di komputer aja Androidnya. Jadi kayak gitu. Tapi yang ininya juga beda nih, buat benchmarknya beda banget. Ini saya cuma pakai, kegeser. Ini benchmarknya pakai Linux Bench, yalah, kegeser. Ini dia. Benchmarknya pakai Unix Bench. Di sini benchmarknya beda banget sih. Coba bentar. Ini saya kasih lihat bedanya ya. Nih benchmarknya beda banget kan. Jadi materi udah beda antara buku yang itu sama buku yang ini, beda banget. Kemudian di sini makanya Ubuntu 24.04, yang itu masih Ubuntu 14.04, 16.04 lah. Ini masih Ubuntu lama, yang ini masih Ubuntunya udah lebih baru. Jadi kira-kira gitu, bisa beda. Nah sekarang saya tidak akan bahas buku dulu. Saya punya waktu 1 jam, saya akan coba ngebahas jurnal. Karena itu lebih susah, buku lebih gampang banget. Oke, saya akan masuk ke jurnal. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Saya akan masuk ke jurnal. Saya akan uji nyali nih percobaan. Bisa nggak dalam waktu 1 jam kita nulis jurnal? Kira-kira gini uji nyalinya. Ini ada beberapa data. Data yang paling baru tuh dari Bu Zizi. Mana dia datanya? Ini dia. Ini ya. Ini datanya punya Diniah Putri. Datanya Diniah Putri. Jadi Bu Zizi adalah kayak rektor lah. Diniah Putri kan ada ininya juga ya. Diniah Putri itu SD, SMP, SMA sampai ada universitasnya di Padang Panjang. Ini kepala sekolahnya, kepala universitasnya Bu Zizi. Dia punya data, ini nama siswa, kemudian ini ada nilai-nilainya dari siswa tadi. Oke, kemudian udah nilainya, terus coba lihat. Ini ada skornya dia. Nah, cuma di sini yang nggak ada adalah, coba ini sama nggak ya? Oke. Nih, karena dia pesantren, dia nilai duniawi sama surgawinya dinilai. Istighfar, terus istiqomah, apa segala macam ada nilainya. Terus dia pengen mengklasifikasikan ini. Artinya apakah anaknya sudah kategorinya apa sih namanya? Sudah apa sih namanya? Apakah sudah soleh belum? Apakah masih prasoleh? Apa segala macam. Tapi mereka punya nilai ininya. Nih lucu, kerennya dia punya nilai-nilai ininya. Nggak tahu cara dapat nilainya kayak gimana. Ini beban buat si gurunya sih sebenarnya, harus bikin nilai seperti itu. Ini pas saya ngelihat
kok ini kayak tubuh manusia? Iya Pak, kita nilainya dari tubuh manusia. Buset, gue bilang gimana cara nilainya? Jadi dia ada endokrin, Respiratory. ya pokoknya ini tubuh manusia banget lah dinilai kan. Bingung saya ngelihatnya. Ya terserah dia lah, dia yang punya gawe. Yang penting buat saya ini ada nama anak terus ada nilai. Oke. Nah, sekarang saya pengen bisa nggak dari sini kita bisa bikin temuan gitu ya. Terus di sini ada label. Nah, ini labelnya. Labelnya itu tadi apakah anaknya sudah soleh atau belum segala macam. Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin ini ya, bikin penelitian. Jadi, tapi penelitian yang paling berat sebenarnya bukan penelitian paling berat. Kerjaan yang paling berat adalah masukin angka ini sih sebenarnya. Itu yang paling berat. Itu dikerjakan sama Bu Zizi selama 2 tahun. Jadi dia kerja 2 tahun, dan gitu kita bikin analisa dalam waktu berapa menit doang. Gitu kan kurang ajar sih sebenarnya. Oke, beres ya. Ini contoh aja dulu. Nah, sekarang kita akan mainin machine learning. Buat yang ini, mainin machine learning. Kita akan bikin beberapa temuan sedikit. Udah gitu kita akan bikin paper jurnal dalam waktu 1 jam. Oke. Sekarang saya akan jalanin dulu machine learningnya. Ini bagian dari kuliah Big Data sama Data Analysis sih sebenarnya. Oke. Masuk sini. Start. Oke. Ini orange, yang software yang dipakainya orange. Orange biasa dipakai untuk data mining. Kalau udah pernah kuliah sama saya di Big Data sama Data Analysis, udah pernah lihat orange kemungkinan. Kalau belum, ya belum pernah lihat. Saya kasih lihat aja bentar orange-nya. Terus kita akan coba bikin paper jurnal berdasarkan temuan orange ini nanti ya. Oke, ini lagi loading. Nah, orange sendiri free, bisa diambil di ini. Kita penelitiannya nggak ada hubungan sama ethical hacking ya. Kalau mau ada hubungan ethical hacking juga ada sih. Cuman harus cari data dulu. Nah, orange di sini, orange data mining. Kita bisa download free. Ini ada di Windows, ada di Mac OS, ada di Linux juga. Saya pakai yang Linux karena saya pakai Linux jadi agak tidak manusiawi sedikit. Mana dia? Oke, wah masih loading. Oke, masih loading. Ini udah mulai masuk ke sistem operasinya. Ini sudah masuk ke sistem operasinya. Jadi berapa menit ini saya akan coba ngambil 1-2 temuan lah ya dari datanya Bu Zizi itu. Orange, and saya jalanin orange-nya. Untuk jalanin orange saya harus jalanin dulu virtual environment dari Python-nya. Jadi caranya virtual environment, Python-nya sama dengan Python 3, Python 3. Ini Anda akan kuliah ini. Kalau belum pernah kuliah ya harus kuliah ini juga sih ntar. Jadi saya kasih lihat ya sekalian ya. Sekarang sih kita aktifin virtual environment-nya. Source virtual environment bin activate. Oke, udah aktif. Aktifnya bisa kelihatan di sini sih sebenarnya. Ini dia nama virtual environment-nya ya. Sekarang saya jalanin orange-nya. Orange canvas. Ini saya ngajarin di level S2 juga, dan jadi paper jurnal juga di level S2. Mahasiswa S2-nya Ono yang belajar ini, gajinya antara 60 sampai 80 juta rupiah per bulan. Software-nya ini. Kalau mau jujur, mainan kayak gini sama mainan cyber security, lebih gede duitnya yang ini. Ngasih tahu dulu aja sih. Jadi ilmu yang ini duitnya kenceng beneran. Iya, barokah, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih inget sama gurunya ntar. Doanya itu aja sih. Jadi duitnya kenceng yang ini ya. Jadi Anda bisa, jadi nanti pada bisa nginstall Orange
belajar Orange. Intinya Orange sih buat klasifikasi sama prediksi itu aja sih. Ini Orange-nya. Saya tutupin biar kelihatan menunya. Oke. Ini menunya ada di sebelah kiri. Kalau kita Kalau kita nginstall kosongan, dia akan punya menu sampai unsupervised aja. Jadi data, transform, visualize, model, evaluate, unsupervised. Yang bawahnya, image analytic, textable, text mining segala macam ke bawah ini harus ditambahin pakai option. Di sini ada option, ini ada add-ons. Rebus. Ini menu buka puasa. Ini ada add-ons, kita bisa nambahin sih nanti datanya. Dia ngambil dulu sih dari internet. Nah, kita bisa klik ini, kita bisa tambah-tambahin add-ons-nya ya. Jadi ini tambahan yang ini. Nah, sampai yang unsupervised itu cukup buat analisa yang normal-normal biasa, cukup. Oke. Nah, sekarang saya akan sebelum masuk ke analisa datanya Bu Zizi, kepaksa saya harus ngasih pelajaran dikit bagaimana teknik analisa data. Misalnya kita punya gambar. Paling gampang gambar sih yang buat dianalisa, soalnya dia bisa kita lihat gambarnya. Ini programmingnya cuma gini aja ya. Saya ulang lagi cara programmingnya. Jadi misalnya saya pengen analisa gambar, ini ada import image, saya geret import image. Ini ada 20 gambar tentang binatang peliharaan. Oke. Kalau pengen lihat gambarnya saya klik gini aja. Image viewer saya hubungin, kita bisa lihat gambarnya apa aja. Ini programming kayak gini. Kalau mau programming seriusnya pakai Python sih di Google Colab bisa juga, cuman lebih ribet. Kalau yang ini nggak seribet itu dan kita bisa dapetin hasil dengan cepat. Kira-kira kayak gitu ya. Ini gambar kayak gini. Tugasnya AI, machine learning adalah melakukan klasifikasi dan juga bisa prediksi. Saya akan coba klasifikasi aja untuk yang cepat, yang sekarang ini aja kita akan klasifikasi. Di sini kita bisa lihat ada bebek, ada anak ayam, ada kalkun, ada ini segala macam. Kalau kita sebagai manusia kita langsung bisa tahu kelompoknya. Kita tahu bahwa ini kalkun, ini satu kelompok. Dia nggak akan satu kelompok sama sapi, sama biri-biri, sama kucing. Nggak satu kelompok, itu beda kelompok karena kakinya 4, yang lain itu kakinya 2 dan ada sayapnya, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kalau buat kelompokin berarti kita harus tahu kakinya berapa, ada sayapnya nggak, terus ada bulunya nggak, atau rambut, dia pakai bulu atau pakai rambut, terus apalagi matanya berapa, buntutnya berapa, kira-kira kayak gitulah. Itu namanya fitur. Nah, sekarang kita lihat datanya seperti apa. Sebagai manusia kita bisa tahu fiturnya dari gambar tadi ya. Nah, sekarang datanya kayak gini nih sebenarnya. Kalau kita lihat datanya cuma kayak gini doang nih. Nama file, kemudian besarnya kilobyte, terus pixel. Kagak ada informasi kakinya berapa, kagak ada. Data cuma kayak gini doang, file doang, mampus dah lu. Data kayak gini aja, bisa nggak kita ekstrak fiturnya dari data seperti itu? Nah, di sini yang dimainin namanya machine learning. Kalau ini kategorinya bukan machine learning sih, kategorinya deep learning karena kita nganalisa gambar. Itu istilah aja sih sebenarnya, tapi cara berpikirnya sama aja. Untuk analisa deep learning kita bisa kirim ke Google. Ini ada image embedding. Buat dapetin fitur dari gambar, dia kirim ke Google. Masuknya ke Google Inception V3. Kalau kita lihat di sini, Google Inception V3 ini bentuknya adalah neural network, kira-kira kayak gitu ya. Jadi neural network, tapi itu kalau mau tahu lebih jelas ikut kuliah data science saja ntar ya. Kalau belum pernah ikut ya mungkin agak susah. Nanti silakan ikut aja kuliah data science, nanti diterangin sih di situ. Karena kita mau cepat, kita akan loncat aja di sini. Jadi dikirim ke Google Inception V3. Nah, efeknya apa setelah kita kirim?
Kita lihat datanya seperti apa sekarang. Kalau kita ingetin lagi, ini data asli kayak gini ya. Cuma nama file, kilobyte, pixel kali pixel, lebar kali tinggi. Pixelnya berapa? Udah. Karena dia gambar. Sekarang kita lihat hasil output dari Google Inception V3 itu. Dia kelihatan di sini ada N0, N1, N2, itu adalah fitur yang hasil perhitungannya si Google. Oke, jadi dia pakai machine learning, pakai deep learning, dia bisa lihat fitur. Nah, kalau kita melakukan pengelompokan, kita sebenarnya jadiin satu yang fiturnya hampir sama. Misalnya yang ini, kita lihat N0-nya ya. Ini ada 0,34, di sini ada 0,36, 0,33, di sini ada mana 0,36 lagi. 0359 ini deket-deket semua tuh. Tapi kita harus mengoptimasi dari 2000-an fitur. Gitu ya. Ya, siap. Nah, ini kita akan optimasi dari 2000-an fitur, kita jadiin satu, optimasi pakai yang namanya unsupervised learning caranya. Nah, ini salah satu ilmunya lah, unsupervised learning. Dia berusaha mengoptimasi dari ribuan fitur itu, dia akan bikin kelompok. Oke. Ini saya buangin yang nggak dipakai. Ini nggak dipakai, buang. Jadi programnya cuma gini aja. Kita kirim ke Google, terus kita bikin satu-satuin, terus kita lihat hasilnya di sini. Kelompoknya seperti apa. Ini kelihatan pengelompokannya. Oke. Tapi ini kan nggak enak lihatnya nih. Cuman tulisan ya, saya akan gambarnya saya kirim juga lah, saya sambungin gambarnya, mana dia gambarnya, image viewernya saya sambungin juga biar enak ngelihatnya aja sih. Ups, oke. Ini gambar, oke, masih kosong, nggak ada apa-apanya. Oke, ini hasil kelompoknya. Nah, kita bisa lihat nih sekarang, bener nggak dia ngelompokinnya? Coba kita lihat yang ini, klik. Ini kelihatan deket banget nih. Ini satu kelompok bebek sama bebek. Coba kita lihat yang ini. Ini ayam sama ayam. Ini kita lihat lagi, ini ayam lucu sama ayam lucu. Oke. Kalau kita lihat kelompok yang ini, kelihatan ini adalah burung-burungan. Oke. Terus di sini ada makhluk lucu, ada di sebelah sini nih makhluk lucu. Nah, ini salah dia. Dia salah mengelompokkan. Boleh salah. Kalau algoritma boleh salah. Manusia juga boleh salah. Jadi kelihatan dia salah ngelompokin, tapi kalau kita lihat di sini sebagian besar adalah burung-burungan kecuali satu yang ini yang salah. Oke. Terus dia ngelihat juga di sini ada makhluk lucu dua, ada kelompok pisah. Dia bingung nih makhluk apa nih, dia kelompokin di sini. Padahal ini sebetulnya makhluk kaki 4 nih. Cuman lagi duduk, jadi dia sangka burung. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nih kaki 4, nih kaki 4, nih kaki 4. Kelihatan kaki 4 semua. Tapi ini bulunya kulitnya coklat ya. Oke. Ini kita lihat lagi yang ini sapi. Ini sapi. Oh, ini salah, ini bukan sapi. Yang ini tapi dia tahu itu kakinya 4. Terus dia nggak tahu bahwa ini lebih kecil sebetulnya. Lem itu kambing ya. Apa biri-biri nggak tahu lah. Pokoknya dia salah, ini kecil, yang ini gede nih sebenarnya. Tapi kan gambarnya mirip, ya udah ketipu dia. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada keluarga sapi-sapian, ini ada keluarga kuda. Ini adalah keluarga kaki 4. Ini keluarga kuda. Ini ada keluarga sapi. Ini ada keluarga bebek sama ayam. Ini ada keluarga lucu, ini ada keluarga nggak tahu. Ada keluarga lucu juga. Jadi kita bisa ngelihat pengelompokannya seperti apa. Oke. Ini dari gambar ya. Sekarang kita akan lakukan pengelompokan dari si datanya Bu ini. Ini saya buang. Ini saya buang. Oke. Jadi sebenarnya yang pengelompokan pakai ini aja algoritmanya. Sekarang kita ambil datanya. Data mana tadi teh? Ini. Anggaran. Ini dia.
data awal all. Oke, masukin. Jadi ini data santri sih sebenarnya. Kalau kita mau lihat datanya bisa kelihatan di sini, datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Yang kita tahu ada metadata di sini, nama siswa. Metadatanya nama siswa. Yang kita tidak tahu di ujungnya adalah labelnya masih kosong nih. Labelnya belum dilabelin. Ini labelnya tanda tanya semua, belum dilabelin. Jadi objektifnya adalah pengen tahu ini siswanya siswa soleh atau belum soleh atau masih masih anak mami atau gimana lah. Dia punya kriteria, punya istilah labelnya, ada soleh, prasoleh, apalah, ada istilah-istilahnya lah. Oke. Kalau saya nggak tahu istilahnya, pokoknya kita pengen bikin label aja ya. Nih gini, nih saya ini nggak apa-apa, tetap disambungin. Sekarang kita pengen ngasih tahu yang fitur apa, yang label mana. Jadi nih, oke, label nggak kita pakai, nama student nggak dipakai, nomor juga nggak dipakai, itu nomor siswa. Nama student jadi metadata, oke. Nah ini kita bisa lihat kayak gini. Nah sekarang kita coba analisa dulu, analisa beberapa hal di sini. Satu, kita bisa kirim ini ke sini dan kita bisa lihat langsung ininya ke kelompoknya. Paling enak sih kalau kita punya label, tapi ini kan kondisinya data tidak punya label. Tapi kita lihat ada berapa kelompok nih. 1 kelompok, 2 kelompok, 3, 4, 5. Kelihatan ada 5 kelompok di sini. Atau kalau mau kelompok gede, kita bisa lihat ada 1, 2, 3 kelompok. Tergantung mau seberapa gede kelompok yang kita pakai, tapi kita bisa lihat ada beberapa kelompok, tergantung kita. Nah, tapi ini kan nama ya. Kalau kita cari dari sini, ini kita bisa ngelihat ininya nih, nilainya dia sih. Nih. Misalnya kita lihat dari hardworking with hand working with tool. Coba yang kira-kira urusan sama soleh itu apa sih? Reading ya, kali kemampuan baca. Oh kelihatan nih, lihat nih. Di sini nilainya 3. Yang di sini nilainya 2,5. Di sini nilainya kecil. Jadi ada yang nilainya kecil, ada nilainya bagus. Jadi ini kelompok yang soleh nih kayaknya, yang atas ini. Ini dari kemampuan baca ya. Coba kita lihat lagi dari bahasa, expressive language. Ini kelihatan yang ini lebih ekspresif, yang nomor 2 ini ekspresif. Yang ini ya hampir sama ekspresifnya, tapi ini lebih banyak yang ekspresif, ini nggak terlalu. Oke. Jadi kita bisa lihat karakter sih. Jadi kita bisa lihat karakter dari sini. Nah, ini adalah temuan bahwa ada kelompok yang kemampuan listen. Oh, listennya bersama semua. Tapi yang di sini nggak bagus sih listennya. Jadi ada kelompok yang tidak bagus listennya. Kalau kita labelin, misalnya kita bikin label versi ITTS aja ya. Misalnya kalau kita ITTS kan jadi ini anak pinter kali ya. Ini anak pinter, ini A, B, C, D gitu ya. Kita bikin anak A, B, C, D. Ini kita temuan versi ITTS. Kita tidak pakai versinya Diniyah Putri. Soalnya Diniyah Putri kan soleh apa kan ini banget ya, akhlak banget. Kalau kayak gitu kan saya merasa berdosa ntar. Ini ntar saya ngambil notepad. Notepad gue mana caranya? Saya pengen mau nyatet nih sebenarnya. Oh ini dia. Ini kita buka notepad ya. Oke, kita akan catat temuan-temuannya. Oke. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D, gitu ya. Ingetin ya. Ini A, B, C, D. Oke. Ini A, B, C, D.
Atau pakai Excel aja lebih bagus kali ya. Pakai Excel aja lah. Oke, kita akan dapetin beberapa temuan. Ini nggak jadi dipakai. Oh, kita pakai Excel. Mana Excel? Spreadsheet. Oke, kategori nilai, kelompok nilai. Pakai bahasa Inggris saja ya. Apa ya? Grades. A, B, C, D. Terus di sini apa tadi? Balik lagi ke sini. Sorry, salah. Saya masukin ke kemampuan reading. Oke. 3, 2,5. Ini 2,5. 2,5. Ini 1,5, 2. Oke. Reading ability. Ini kita akan bikin paper jurnal bahasa Inggris ya. Reading ability. Yang A tuh 3. Ini 2,5. 2,5. 1,5. Kasih 2 aja ya. 2. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Jadi caranya bikin temuan tuh itu aja sih sebenarnya. Terus coba kita lihat lagi. Mana sih? Bentar. Ini reading ya. Kita lihat lagi. Speaking ya. Expressive language. Ini 3. Ini sekitar 2,275 kali ya. Angka tengahnya 2,75 kali ya. Terus yang ini 2. Jadi 3, 275, 2. Oke. Ini expression. Expressive language. 3, 2,75, 2. Oke. Minimal kalau kita mau bikin paper journal, kita harus nemuin paling nggak 3 temuan sih. Ini udah 2 temuan udah dapat. Sebetulnya kelompok ini juga udah temuan sih sebenarnya kategorinya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita akan nyari lagi karena cukup gampang dapetnya ternyata. Bentar, mana sih tadi? Ini ya. Oke. Terus kita coba lihat lagi. High speed working misalnya. Listen. Listen 1. Yang ini aja jelek ya. Ini 1. Ini 1. Ini 0, ini 0, berapa nih? 0,8 kali ya. 1,08, 0,6. Jadi kita bisa lihat listen 1, 0,8, 0,6. Saya tambahin lagi ya. Wah, ini anginnya lagi kenceng banget deh. Serem. Oke. Terus kita high speed working. Oh, semuanya sama, ini nggak efek. Ini bukan temuan. Ini semua, tapi bisa bikin temuan juga. High speed working ya. Satu setengah semua sama. Terus coba lagi apa lagi di sini? Salah. Coba kita lihat lokomotor. Oh, 1,5 sisinya aja 0,95 ya. Lokomotor 1,5, 0,95.
Oke, kita punya 5 temuan kayak gini, dan kita juga punya temuan lagi. Ini saya screenshot. Bisa ini nggak ya? Color by ini aja ya. By ini aja tadi. Eh, Kalau tawakal gimana? Parah. Jangan, saya pengen color. Ah, udahlah. Susah. Colornya by none aja lah. None. Ininya biar ngikutin. Tadi apa sih ya? Bentar. Yang saya pakai tuh apa tadi ya? Reading. Lokomotor Pak tadi Pak. Ini ya. Ini saya pengen. Oh, oke. Supaya warna-warni lah. Oke, sekarang saya akan screenshot nih. Ngambil gambarnya. Capture. Oke. Saya akan capture dari sini sampai sini di capture. Oke. Jadi saya punya screenshot, saya punya 5 temuan. Oke. Sekarang caranya gini. Masuk ke ChatGPT. Jadi kita bikin ini dulu. Sorry. Ini harus keluar dulu nih. Oke. Kita bikin dokumen baru. Oke. Paper journal. Oh, masukin ChatGPT dulu aja ya. Masukin ChatGPT. Jadi kita udah punya dokumen paper journal, taruh di ujung. Deh. Ini harusnya ngajarin Pak Agung. Jadi Ono lagi take over Pak Agung nih, ChatGPT. Kalau Pak Agung dia cara ngajarnya lebih konvensional. Kalau Ono cara ngajarnya lebih bypass system. Jadi cara konvensional saya bypass, saya hajar supaya bisa dapat hasil yang cepat. Jadi caranya gini, buat outline tentang outline paper journal untuk melaporkan, bahasa Inggris aja ya, melaporkan temuan klasifikasi santri di Dinia Putri Padang Panjang berdasarkan behavior dalam bahasa Inggris. Jadi saya minta outline-nya dulu nih. Nih outline-nya. Outline-nya nggak usah kita ikutin 100%. Kita bisa bypass outline-nya dia juga sih sebenarnya. Itu kan dia cuma ngasih saran doang. Oke. Udah, ambil, saya masukin sini. Nih. Ih, lama banget ya. Nah, udah keluar. Oke. Ini saya buang. Appendix buang dulu. Referensi nanti. Oke. Nah, ini poin-poin yang harus ditulis di paper journal. Oke. Ini kan intinya ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, intro. Oke.
ada metodologi, oke. Terus ada hasil, ada diskusi, kalau mau didiskusiin, ada kesimpulan. Oke. Yang kita udah punya adalah hasil. Ya udah, kita masuk ke hasil sini ntar. Kita masuk hasil. Oke. Harusnya dibaca nih, harusnya baca ya. Statistiknya kayak gimana, classification outcome-nya gimana. Yang kita lakukan adalah classification outcome sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang ini saya harus save dulu filenya. Save as. Saya masukin di ini aja ya, di home directory, di NIA outcome. Filenya jangan ODS, takutnya dia nggak bisa baca ODS. Saya ganti jadi XLS. Oke, di NIA outcome. Oke. Nah, kita masukin sini sekarang. Sekarang kita harus upload. Ini saya baru lagi upload from computer. Masukin ke sini ABC. Ini dia. Oke. Describe di measurement results, jangan measurement ya, classification results from machine learning in dari nilai anak santri di Dinia Putri terbagi dalam 4 klasifikasi A, B, C, D. Describe pakai B ya. Nih ya. Jadi saya cukup masukin file Excel-nya aja. File Excel yang kita temuin tadi. Saya seharusnya kebalik sih. Saya harusnya jangan file ini yang saya kirim duluan. Ini saya simpan dulu ya. Cut. Saya simpan di sini dulu lah. Nih. Saya buang dulu ya. Saya akan upload datanya dulu dong. Saya upload data dulu. Ini masukin metode nih, kategorinya metode. Kalau upload data metode nih ya. Saya orange, saya masukin ke data ABC data, ini dia data awal all. Oke. Describe data of santri in Dinia Putri. Oke. Kita minta ke si siapa namanya? Si ChatGPT untuk menjelaskan data yang kita punya. Oke. Sekarang saya ini datanya dia baca. Oke. Dia akan jelasin data itu. Langsung dia jelasin. Oke. Oke, saya ambil ini, saya colong. Saya masukin ke dalam teks ini. Oke, saya masukin ke dalam sininya. Metode. Kategorinya metode nih sebenarnya, metode. Nih ya. Oke. Ini kita buangin, kita data from Dinia
santri data. Dia it's row represent the number, column, summary of the data. Ini summary-nya. Kemudian dia ini ngasih tahu apa sih struktur datanya sih sebenarnya. Include both academic and personal development factor of the student. Let me know. Ini nggak usah diambil. Oke. Jadi ini ngasih tahu data kita seperti ini. Oke. Itu yang pertama dari sisi datanya, si metodologi. Jadi di metodologi kita harus menjelaskan tentang datanya. Oke, data entry, dia ada berapa tadi ya? Ada berapa data ya? Kita lihat lagi. Kita bisa lihat di sini ada 37 data. Nggak mungkin 37. 37 kurang 1, berarti 36 data. It has 36 entries of santri. Itu ya. Nanti harus dibenerin lagi bahasanya sama si ChatGPT sih. Jadi nulisnya pakai ChatGPT caranya gini, ini metode udah dapat. Terus metode cara ngitungnya saya ambil ininya aja. Tadi screenshotnya mana? Kita masuk sini ya. Salah pictures, screenshot. Ini adalah screenshot. Oh, ini screenshot hasilnya ya. Saya harus masukin lagi screenshot programnya sendiri. Ini hasilnya. Ini programnya. Oke. Ini programnya seperti ini. Ini saya ambil. Jadi capture. Ini saya screenshot segini. Oke. Saya harus paste di sini. Nih, saya harus jelasin ini adalah figur workflow. Orange workflow to analyze Dinia Putri data, kira-kira gitu. Nah, cuman supaya lebih seru saya masukin sini dong, nggak mau rugi. Jadi saya upload dulu gambarnya, upload from computer. Saya masuk ke pictures, saya masuk ke screenshot, saya ambil screenshot yang terakhir, ini dia. Oke. Describe the workflow to analyze Dinia Putri data. Oke. Dia lihat gambar. Oke. Nah, ini udah langsung ini masukin sini, klik. Nah, cuman kalimatnya harus dirubah supaya bisa jadi paper journal. Jadi saya harus merubah kalimat sih sebenarnya. Cuman kata-katanya jadi lebih gampang. Ini udah copy aja. Di figure shows using hierarchical clustering method ini data. Jadi kata-kata U-nya dibuang-buangin nih. Ini ada lagi U di bawah nih.
copy, apply. D. Ini udah metode yang dipakai. Selesai. Dah. Sekarang ini harusnya ada research design, population sample. Kita population sampelnya yang ini tadi ya. Population sampelnya tuh tadi di sini ya. Jadi kita ada 30 entry, range-nya harusnya diceritain ya, si nilainya berapa ke berapa segala macam harus diceritain di situ. Prosedur koleksinya, cara ngumpulinya harus diceritain juga. Terus cara klasifikasinya adalah clustering yang ini nih. Ini cara klasifikasinya. Nah ini saya ambil, saya pindahin. Oke. Ini classification approach, masuk sini. Oke, udah beres. Sekarang apa lagi? Coba classification approach udah. Research design yang ini adalah, oh ini nih ininya. Oh, masukin data semua aja lah ya. Ini masuk ke sini semua. Nah ini metodologinya udah. Research design belum ada. Oke. Terus di sini udah. Data collection procedure, classification approach udah. Data analysis tool. Kita pakai orange. Orange data mining tools is used. Harusnya lebih panjang ceritanya. Nah sekarang kita masuk ke, ini poin-poinnya udah keisi nih ya. Nah sekarang kita masuk ke hasil statistiknya. Oke, kita masuk ke classification outcomes, itu masuknya ke sini tadi. Oke. Ini saya upload. Saya masukin ke sini. Oh, sorry, salah. Ini dia. Oke. Terus saya harus masukin kata-katanya. Describe. Dia mulai ngitung. Oke. It's not being required Excel file. Oh alah, coba ulang lagi. Apa Excelnya harus Excel baru kali ya? Coba saya save Excel baru aja ya. File, save as. Ini Excel lama soalnya. Saya ganti Excel yang lebih baru, 2007. Excel X. Nah, coba mudah-mudahan dia bisa baca nih sekarang. Ini dia. Oke. Sekarang kayaknya dia baca, bisa mudah-mudahan. Sekarang saya kasih perintahnya. Oh dia baca. Oh dia nggak bisa XLS nggak bisa, harus XLXX baru bisa. Dia analisa. Mabok dia analisanya. Oh udah keluar nih. Saya ambil.
Oke, sekarang saya harus masukin ke sini. Nih, langsung dapat nih. Oke. For kategoris ABCD, terus eh, klasifikasi algoritmnya kita nggak make ini, kita make distance. Oh ini mah, oh ini salah dia caranya. Alah, nih ngaco nih. Nggak gini nih. Eh, kok jadi kayak gitu kalimatnya ya? Harusnya nggak gitu kalimatnya nih. Ngaco. Dia nyaranin bagaimana kita analisa data itu. Padahal itu data hasil kan. Eh, atau kalimatnya jadi gini, cobain. Saya ganti kalimat ya. Soalnya itu ngaco kalimat kayak gitu, salah. Jadi kita harus lebih pintar dari dia sih. Nih, masukin lagi. Eh, tell a story on a based on ini, base-nya on ini ya. Copy, saya paste di sini. Oke. Expressive language, listen, high speed working, ini. Ini agak kurang ajar sih, tapi ya. Jadi saya pengennya dia cerita angka ini. Interpretasi, ya oke. Nah ini yang saya mau. Nah ini yang mau. Nah ini yang saya mau sih sebenarnya. Jadi ini salah, yang ini salah. Jadi tergantung caranya kita ngasih perintah, kita bisa salah. Ini salah nih, saya nggak mau yang kayak gini sih. Nah, saya maunya kayak gini, gitu. Jadi reading ability, ini dia ngasih lihat ini ya, masing-masing. Grade A, B, C kayak gimana. Ini hasilnya kayak gini. Udah gitu, ini udah hasilnya dapat. Terus kita pengen ngasih lihat lagi ini. Klasifikasinya. Kita ambil gambar nih sekarang. Gambar yang tadi ya. Ini ya. Tell a story from the above picture for classification A, B, C, D gitu. Ini hasil gambarnya itu. Nah, ini langsung keluar lagi. Ini gambar lagi. Kita berhasil dapetin dari gambarnya nih. Misalnya ini masuk ke ini dibuang dulu ya, let me know. Ini mah kata-katanya si ini nggak dipakai nih. Kata-kata let me know itu kata-katanya si ChatGPT ya. Ini udah. Ini ada pertanyaan.
Kalau ChatGPT nulis daftar pustakanya gimana? Itu pertanyaan bagus. Oke. Waktu kita ini udah kira-kira kayak gini udah kebayang ya. Nih, sekarang masalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini harusnya dimulainya dari pendahuluan nih. Di sini nih daftar pustakanya waktu kita ngomong ini. Waktu kita ngomong introduction. Jadi di introduction kita akan ngomongin soal apa yang kita kerjain dan kita akan bandingin dengan kerjaan orang lain. Oke. Si ChatGPT nggak bisa bikin daftar pustaka. Saya kasih itu dulu. ChatGPT nggak bisa bikin daftar pustaka, tapi dia bisa bikin intro sama dia bisa bikin kata-kata. Nah, caranya adalah misalnya saya akan bikin gini ya. Make introduction of the above results. Jadi harusnya sih intronya. Nah, ini intronya kayak gini kan. Tapi ini jelek. Saya nggak mau pakai ABC gitu ya. Saya misalnya saya ganti kalimatnya. Jadi saya bikin intro dulu nih ya. Make 3 paragraph sorry, salah. Mana tadi teh? Mana tadi? Ini dia. Saya kirim ulang. Bikin 3 paragraf. Jadi dia berhubungan sama yang prompt kita sebelumnya berhubungan. Ini udah dapat. Ini intronya. Oke. Jadi ini saya loncat ke sini. Harusnya nggak kayak gitu caranya. Saya biasanya masuk ke summary dulu, baru nih misalnya kita punya intro di sini ya. Intro. Nah, sekarang dari sini kita nyari nih student performance berdasarkan ini. Klik kanan copy. Oke. Sekarang saya akan nyari referensinya pakai Google Scholar. Dari keyword-keyword yang ada di intro tadi. Jadi di intro ini punya banyak keyword ini. Intronya mana sih tadi? Keywordnya ada student performance, ada reading ability, ada expressive language, listen, grouping student into cluster, itu semua adalah keyword. Dari keyword itu kita cari referensi sih sebenarnya. Nih, misalnya kita cari referensi ini ya. Nih. Kita cari paper-paper jurnal yang terkait dengan keyword yang kita mau. Di sini ada lokomotor, ada link, langsung dapat kan? Gini. Dan ini di site 237 kali. Ini berarti ini referensi yang bagus sekali. Cuman ini ditulisnya tahun 2011. Udah kejauhan sih sebenarnya. Ini 2018. Coba kalau kita lihat tahun 2023 ada nggak? Paling yang ini, tapi tidak ada yang nge-cite. Ini nggak ada yang nge-cite. Jadi kalau mau yang bagus yang ini sih sebenarnya. Yang ini bagus. Jadi caranya nanti caranya adalah kita harus klik ini. Kita lihat abstraknya dia. Terus kita harus bandingin, ini karena waktu udah sempit banget ya. Kita bandingin, si intro yang kita buat harus kita, jadi abstraknya dia kita ambil kata-kata kuncinya, apa yang dia kerjain, hasilnya seperti ini, ada abstrak nih di sini. Ini kita harus bandingin antara abstraknya dia sama yang kita kerjain. Kita bandingkan dan kita bikin kata-kata. Ini kita harus kata-kata bandingin antara dua abstrak ini. Oke. Kalau mau rada pinter ya kita masukin kata-kata ini ke dalam ChatGPT, suruh ChatGPT bikin kalimat apa bedanya antara yang kita kerjain sama yang dia kerjain, gitu ya. Nah, waktu kita bikin paragraf tentang itu, kita ngambil referensinya dia. Jadi cara ngambil referensinya adalah kita harus bikin di intro, kita bikin perbandingannya apa, bedanya apa, kemudian ini panjang sih sebenarnya ceritanya. Saya balikin lagi ke sini.
Nah, terus kita cite. Ini ada beberapa format. Biasanya kalau jurnal-jurnal sosial, kita makainya APA formatnya. Cuman kalau jurnal-jurnal kita yang anak-anak teknik, kita biasanya pakai Harvard atau pakai Vancouver. Saya seringnya pakai Vancouver. IEEE biasanya Vancouver sih. Oke, IEEE antara dua ini, Vancouver sama Harvard. Oke, kalau sosial kita makainya yang ini. IEEE biasanya yang ini. Oke, ini udah. Jadi nanti misalnya kita pakai APA, kita masukinnya gini ntar. Klik kanan copy, terus masuk sini, terus taruh di bawah referensi. Ini udah azan nih. Ini referensi. Nih, masukin di sini. Tapi nanti di intronya harus kita beresin lagi sih. Harus bikin kalimat. Si ini ngerjainnya kayak gimana, kita ngerjain gimana, hasilnya bedanya apa, referensinya ini. Kira-kira gitu. Jadi di intronya tetap kita harus masukin si kerjaannya dia. Terus referensinya kita ke bawahin, coba lihat, ngasih lihat referensinya kayak gimana. Ini dia. Ini referensinya ada di bawah sini nih. Cuman cara nulisnya kalau sosial tuh rada-rada ajaib, ininya harus di tab gitu. Alah. Tabnya nggak bisa di situ lagi. Tabnya di sini nih. Nah gitu nge-tabnya. Jadi namanya ada di belah sini. Pokoknya bikin susah lah orang sosial mah. Formatnya rada ajaib. Kira-kira kayak gini kalau sosial. Kalau kita orang teknik, formatnya lebih gampang sih. Gitu ya. Oke, karena ini waktunya sudah habis. Ini waktu buka puasa juga. Saya tutup, saya sekian. Mudah-mudahan bisa kebayang. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Nulis paper jurnal ini dengan materi yang ini kita lanjutin lah. Jadi ternyata satu jam itu susah buat nulis paper jurnal. Tapi kita bisa lihat penelitiannya bisa keluar. Oke. Saya tutup sekian dulu. Kita lanjut minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bro. Oke deh.